Perangkat audiovisual kini tak lagi hanya menjadi pelengkap alat hiburan. Piranti ini menjadi perangkat wajib yang dituntut untuk tampil lebih modern, canggih, dan elegan demi memanjakan telinga para penggunanya. Tapi kepuasan mata dan telinga menjadi tidak cukup ketika gaya hidup menjadi penting. Inilah yang menjadi daya tarik bagi produk bergengsi Bang & Olufsen. Dalam Platinum kali ini, saya Olivia Marzuki akan memberikan informasinya untuk Anda dan berbagai sisi premium lain dari Indonesia serta mancanegara. Olahraga golf identik sebagai olahraga eksklusif bagi para pebisnis. Di tengah padatnya kota New York, pusat kebugaran Golf and Body pun dibuka dan menjadi wadah berlatih para penggemar olahraga golf di Wall Street dan juga anggota organisasi Golf Amerika Serikat PGA Tour. Pialang New York Mercantile Exchange Tom Schiff melihat peluang dan membangun pusat kebugaran olahraga golf di tengah hiruk-pikuk kota New York. Sebelum mendirikan pusat kebugaran Golf and Body, Schiff telah menghabiskan 3 dekade di NYMEX, tak jauh dari ikon kebanggaan kota New York, Empire State Building. 90% dari 130 anggota pusat kebugaran ini berasal dari industri keuangan yang harus membayar uang pendaftaran sebesar $5.000 Amerika dan biaya keanggotaan $7.500 Amerika per tahun. Anggota klub pun bisa mendapatkan fasilitas pelatih golf, personal trainer, dan terapis fisik. Arena seluas 25.000 kaki persegi yang terletak di satu blok dari stasiun Pennsylvania ini dilengkapi dengan peralatan olahraga dan juga pelatihan golf dengan bintang profesional seperti Luke Donald dan Jason Day. Tak hanya itu, juga ada ruang tamu pribadi, kafe mewah, dan 7 simulator golf dengan kualitas HD. Disinilah anggota klub bisa bermain golf dengan perangkat lunak yang menyajikan 30 fitur arena golf dan membiarkan pemain memukul bola ke arena tersebut. Pegolf profesional Australia Adam Scott, komedian Jimmy Fallon, hingga direktur Deutsche Bank George Saringer berlatih golf di sini. Dengan banyaknya anggota klub yang berasal dari industri keuangan, Schiff yakin Golf and Body bukan hanya sekedar pusat kebugaran, tapi juga wadah bertemunya para pebisnis. Setelah rancangannya sempat hilang dari koleksi pakaian Topshop, supermodel dan ikon mode kelahiran Inggris Raya Kate Moss meluncurkan koleksi terbarunya untuk merek pakaian Topshop di Oxford Street, London. Koleksi pakaian terbaru Moss ini akan memenuhi 346 gerai Topshop di 41 negara. Antrian panjang memenuhi gerai Topshop di Oxford Circus, London, Inggris. Mereka rela mengantre demi mendapatkan koleksi musim semi dan musim panas tahun ini dari supermodel Kate Moss. Meskipun Moss baru saja meluncurkan koleksinya setelah pukul 6 sore, antrean sudah dimulai sejak pukul 1 siang. Perusahaan retail pakaian ini mengklaim koleksi yang diluncurkan terinspirasi dari koleksi pakaian pribadi Moss. Dengan mengambil tema The Icon Has Returned, koleksi pakaian sang model menggunakan bahan sutra dan lame gold dari Italia, serta rajutan yang diimpor dari India. Koleksi pertama model berusia 40 tahun untuk retail asal Inggris ini bermula pada tahun 2007 lalu. Produk kali ini menjadi koleksinya yang ke-15 setelah sempat absen selama 4 tahun. Karenanya, peluncuran kali ini disebut sebagai kembalinya Moss ke industri desain. Kompetisi sengit antar operator penerbangan mewah semakin menuntut terobosan baru dari setiap operator penerbangan. Maskapai nasional Abu Dhabi Etihad Airways pun tak mau ketinggalan dan menawarkan inovasi baru dengan meluncurkan penerbangan kelas mewah, di mana kursi di kelas first class-nya dirancang menyerupai unit apartemen. Ada 3 model kabin yang ditawarkan di setiap armada khusus ini. Yang pertama adalah model kabin The Studios yang terdiri dari 70 kursi di kelas bisnis. Yang berikutnya adalah The Apartment, yakni 9 unit kabin individual first class dengan fasilitas tempat tidur, sofa, TV flat screen 24 inci, dan juga meja rias. Ada pula 1 unit kabin utama The Residence yang terdiri dari sebuah double bedroom, ruang tamu, dan kamar mandi, lengkap dengan layanan butler. Etihad telah memesan khusus 10 armada berjenis Airbus A380 ini yang akan melayani rute penerbangan Paris, New York, dan London mulai Desember mendatang. Harga speaker-speaker berikut ini setara dengan harga rumah mewah, tapi bukan karena dilapisi emas atau taburan berlian. Lalu apa saja keunggulannya? Berikut 5 speaker termahal di dunia.
akan kembali sesaat lagi dengan informasi tentang perangkat audiovisual kelas dunia Bang & Olufsen. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama Platinum. Sejarah Bang & Olufsen dimulai sejak tahun 1925 di kota Stjørdal. Di kota kecil yang terletak di sebelah utara Denmark inilah, dua orang teknisi, Peter Bang dan Sven Olufsen, berhasil menciptakan inovasi perangkat audiovisual yang dikenal dengan nama Bang & Olufsen. Perangkat audio yang sudah menjelajahi pasar perangkat audio premium selama 89 tahun ini berhasil dikenal di lebih dari 100 negara di dunia. Sebelum saya memberikan informasinya, mari kita simak highlight berikut. Label produk mode terkenal karya desainer asal Jerman Karl Lagerfeld akan segera hadir di kawasan Timur Tengah. Ini ditandai dengan adanya kesepakatan kerjasama antara Karl Lagerfeld dengan Dubai Shellhope Inc. Direncanakan ada 25 toko baru yang akan segera dibuka mulai tahun ini hingga 2018 mendatang. Toko pertama nantinya akan dibuka di Stars Avenue Mall Jeddah, Uni Emirat Arab, dan dilanjutkan dengan pembukaan toko di Qatar, bahkan hingga Tiongkok. Kepopuleran olahraga fitness dan travel membuat produsen sepatu olahraga ternama Reebok bekerja sama dengan perencana liburan Austin Adventures. Kerjasama dituangkan dalam sebuah perencanaan paket liburan yang memanfaatkan alam. Paket liburan ini akan dirilis pada musim panas tahun ini dengan paket liburan pertama ke Montana. Dalam acara liburan ini, para wisatawan bisa menjelajahi Big Sky, Yellowstone, dan Paradise Alley. Tak hanya itu, paket liburan ke Utah Bryce Canyon dan Zion National Park serta Costa Rica pada bulan November juga menjadi beberapa paket yang ditawarkan, yakni sekitar $2.500 Amerika, sekitar 28 juta rupiah lebih. Televisi layar datar memang terlihat sangat canggih dengan desain yang modern. Tapi bagaimana bila televisi layar datar dibuat semakin mewah dengan taburan berlian? Inilah Yales Diamond LCD. Televisi termahal berkat taburan 160 berlian dengan trim emas yang menghiasi bingkainya. Tak heran, LCD ini pun dijual seharga $190.000 Amerika Serikat atau lebih dari 2 miliar rupiah. Bagaimana waktu itu demand-nya tahun 2001 sampai sekarang tahun 2014? Apakah semakin tinggi dari tahun ke tahunnya untuk permintaan? Ya, tentunya sih dari tahun ke tahun semakin tinggi. Itu sebabnya kita juga bisa lihat dari kita awalnya satu toko, terus kita sekarang udah memiliki 2 toko. Berapa dana yang harus disiapkan untuk membeli satu set home entertainment seperti ini, kisarannya? Kisarannya mungkin sekitar start kita 40.000 Sing dollar. Dalam Sing dollar ya? 40.000? Ya, 40.000 ke atas ya. Depends on the size of the product dan mau seberapa banyak kan, seberapa luas ruangannya. Iya. Kalau untuk standar TV seperti ini dengan 4 speaker, itu dimulai dari 40.000 Sing dollar sampai 50.000. Bagaimana Anda melihat daya beli dari masyarakat Indonesia sejauh ini? Daya beli dari masyarakat so far so good dan ada increment on that. Khususnya from last 2 years kita have another strategy di mana kita mengeluarkan juga produk entry level. Jadi ini tujuannya karena kita mau lebih memperkenalkan Bang & Olufsen to young generation di Indonesia gitu. Typically dari konsumen Anda yang cukup fanatik ke produk Bang & Olufsen ini, berapa yang mereka spend? Kalau untuk customer kita yang fanatik, maybe they can spend more than 100.000 Sing dollar. Usually that's the minimum they spend. Oh, malah minimum 100.000 untuk yang karena, fanatik. Karena as you know, pasti kan mereka have a beautiful house. Dan kalau yang udah fanatik, semua sound system and also the television semuanya itu pasti Bang & Olufsen. Because they already know the quality of our product. Jadi dari 100.000 Sing dollar itu, berapa biaya maksimum yang pernah mereka budgetkan untuk belanja di Bang & Olufsen? Kalau kita lihat yang sudah-sudah sih,
Itu sampai 200.000 pun. Jadi antara 100 sampai 200.000 Sing dollar. Oke, jadi apa yang mereka dapatkan dari membayar harga sekian? Apa yang Anda berikan sebagai nilai tambah? Untuk hingga saat ini yang paling populer memang sound systemnya, dan karena kan memang kita lebih project untuk home theater, jadi of course the television is also one of the high demand Most juga popular, dari ya? Seperti apa sih home theater yang Anda tawarkan ke konsumen Indonesia ini? Oke, ini mungkin kita bisa langsung coba. Boleh? TV Audionya. dan audionya mungkin bisa dilihat. Ini kita ada speakernya, terus ada subwoofernya. Jadi memang suaranya itu surround sound begitu ya, seperti menonton bioskop di rumah sendiri. Dari tampilan screen-nya sendiri kan juga bisa kita lihat ya, it's so clear, dan juga warnanya pun juga menarik ya. Bagaimana penjualan Anda setiap tahunnya? Setiap tahun kita ada peningkatan. Ya. Boleh kira-kira berapa persen kisarannya setiap tahunnya? Setiap tahun kisaran kita ada peningkatan sekitar 20-30%. Seberapa besar proporsi penjualan di Bang & Olufsen untuk premium market dan berapa untuk yang B&O Play sendiri? Untuk saat ini mungkin bisa saya bilang untuk Bang & Olufsen sendiri masih sekitar 70%, dan B&O Play-nya itu 30%, karena memang kita baru launching the category of B&O Play ini sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi tetap dominasinya lebih ke Bang & Olufsen premium market ya? Seperti apa mereka yang membeli produk-produk Bang & Olufsen? Mereka untuk keperluan pribadi atau untuk project kebanyakan? Kita ada both side, jadi memang ada untuk keperluan pribadi maupun project. Mungkin bisa saya share sekitar 60-40%, untuk 40% project and 60% is for their own. Kalau kita melihat di negara-negara Asia, terutama di kawasan Asia Pasifik, di mana posisi Indonesia dari segi market untuk Bang & Olufsen sendiri? Untuk posisi di Indonesia, Asia Pasifik, kita bisa masuk ke 5 besar. Ya. Indonesia 5 besar. Ya. Mana negara-negara lain yang melihat tingginya demand Bang & Olufsen? Pertama mungkin bisa dilihat dari Jepang. Jepang itu demand cukup besar. Kemudian untuk regional area goes to Singapura. Singapura. Ya, Singapura demand juga cukup besar dari sana. Mungkin karena juga dekat dengan negara-negara lainnya juga kan ya kalau untuk Singapura. Dan Indonesia masuk ke peringkat 5 besar. Apa yang kira-kira membuat Indonesia masuk ke peringkat yang cukup tinggi dari segi demand untuk Bang & Olufsen? Oke, mungkin kita bisa ngelihat dari kondisi ekonomi di Indonesia pun juga semakin baik ya. Jadi standar kehidupan juga di sini lebih lebih baik, dan juga kita bisa lihat mungkin customer kita juga levelnya sudah banyak yang meningkat ya. Jadi kan demandnya, buying power dari mereka pun juga lebih tinggi. Baik, terima kasih Yunika atas waktunya bergabung di Platinum. Meski berukuran kecil, speaker yang satu ini memiliki kemampuan yang bisa mencuri perhatian Anda. Produk speaker asal Prancis ini dapat memanfaatkan berbagai permukaan benda untuk memainkan musik yang menggelegar. Seperti apa kehebatan si kecil The Rocker ini? Berikut informasinya. Lupakan sound system secanggih apapun yang Anda miliki saat ini. Kini saatnya Anda menggunakan alat kecil namun berteknologi tinggi. Alat ini dapat memainkan musik dari benda apapun. You connect it to any box, to anything you want, and you can transform the surface into a real speaker. Microwave, radiators, umbrellas also work, or even trash cans, anything you want. Diproduksi oleh perusahaan asal Prancis, speaker ini dinamakan AV Concept. Speaker menggunakan sistem getar. Teknologi ini terinspirasi dari teknologi komunikasi yang digunakan kapal selam terkini. Dan dengan teknologi Bluetooth, Anda bisa mengontrolnya melalui ponsel pintar.
Alat ini dijual seharga 35 euro dan perusahaan telah menjual sebanyak 50.000 unit. AV Concept paling banyak dijual di Prancis. Namun untuk tahun ini, perusahaan akan memulai ekspor speaker canggih ini. Now we really want to go abroad, to go to United States and Canada. Perusahaan juga mengembangkan aksesoris untuk speaker, seperti ikatan pergelangan tangan yang memungkinkan speaker ditempelkan ke helm. Dengan itu Anda dapat mendengar suara melalui helm Anda. You can connect it to your helmet and then you have a 360-degree sound around your head. So what is really better about this is that you can actually hear what is happening outside. Namun bukan hanya itu, banyak jenis aksesoris yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan suara yang dikeluarkan dari mana, itu semua bergantung pada kreativitas Anda. Usai jeda berikut, Latino masih akan kembali dengan berbagai informasi dari mancanegara. Tetaplah bersama kami. Masih seputar informasi tentang teknologi, bukan hanya produk gadget yang bisa disebut pintar karena kemajuan teknologi dan industri internet. Kini berkat keduanya, sebuah jam tangan pun bisa dirubah menjadi jam tangan pintar. Namun akankah kehadiran produk ini menggantikan dan menggeser keberadaan jam tangan konvensional? Berikut informasinya. Swiss, disinilah rumah bagi sejumlah nama besar produsen jam tangan dunia, mulai dari Tissot, Swatch hingga Rolex. Namun kini para pemain baru telah mulai memasuki industri dengan menawarkan jam tangan multifungsi. Cogito merupakan produsen yang tengah gencar menghadirkan produk jam tangan pintar demi menarik pasar di industri ini. Ia menyebut jamnya sebagai produk visioner yang mengkombinasikan fungsi modis aksesoris dan mengintegrasikannya dengan teknologi aplikasi ponsel pintar. Direction was to make a watch with an extra feature. So we want the connectivity part of the watch to remain extremely discreet. And if you don't know that it's a connected watch, it looks like a normal watch. Connected watch bukan satu-satunya yang tengah mengincar tren di pasar ini. Google juga telah memperkenalkan Android Wear beberapa waktu lalu. Ia tak hanya akan digunakan oleh produsen ponsel LG dan Motorola, namun juga produsen jam ternama seperti Fossil. Pertanyaannya, akankah keberadaan jam tangan pintar mampu menggeser jam tangan tradisional? The reality is that smartwatch won't replace Swiss watches. It's a new segment. It's providing technology, great features and so on, but it doesn't replace luxury, exclusivity and status. Fitur tambahan yang melampaui fungsi asli jam tentu mampu menarik perhatian sejumlah pihak. Namun, bagi penggemar jam tangan tradisional buatan Swiss, kemewahan yang disajikan produk ini tak akan tergantikan oleh fitur tambahan. Michelin Guides, pemberi peringkat restoran paling bergengsi di 20 negara, kini tengah berfokus pada sejumlah koki muda yang berbakat. Salah satunya seperti koki muda peraih Michelin Star berikut ini yang menjadi kebanggaan restoran La Sens di Hotel Prince de Galles. Restoran La Sens baru saja dibuka pada Mei tahun lalu di Paris, Prancis. Belum setahun restoran ini berdiri namun sudah mendapatkan bintang Michelin yang bergengsi. Salah satu alasannya adalah karena restoran yang terletak di Hotel Prince de Galles ini memiliki seorang juru masak muda yang sangat berbakat, Stéphanie Lequelec. Sebelum memenangkan bintang Michelin, koki muda itu lebih dahulu terkenal di Prancis. Ini karena ia adalah pemenang salah satu serial TV kompetisi makanan, TV Food Show pada 2011. Cette étoile, c'est la reconnaissance, enfin, je veux dire, ça reste un Graal. Le Michelin reste pour tout cuisinier la référence de toute façon. En plus, je pense que sur cette édition 2014, Michelin a su faire preuve de beaucoup de modernité et d'audace. Tahun ini Michelin Star memang fokus pada chef-chef yang muda. It's the new generation of chefs. You have a large number of young chefs who have worked many times in the great restaurants, under great chefs, and decide after several years of working that they want to go out and try their own thing. Setiap tahun Michelin Guides merilis daftar restoran terbaik dan terburuk yang berada di 20 negara. Dan tentunya ini menjadi salah satu yang ditunggu di Prancis. Daftar yang dikeluarkan oleh Michelin International sering disebut sebagai Le Guide Rouge atau petunjuk merah. Ini dianggap sebagai kitab suci gastronomi Prancis. Motor konsep Vauxhall Wadman mengklaim dirinya sebagai motor elektrik tercepat di dunia.
Seperti apa kehebatan motor yang dirancang di Monaco dan dibuat di Prancis dengan kapasitas mesin hingga 200 tenaga kuda ini? Berikut informasinya. Dan demikianlah akhir dari perjumpaan kita dalam Platinum kali ini. Saya Olivia Marzuki. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.